Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahmawati, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan multikulturalisme. Nah, di sini menurut Tilar 2004, multikulturalisme merupakan institusionalisasi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state atau bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan dan bidang lainnya. Lanjut, di sini ada pendapat lain di mana multikulturalisme merupakan paham yang mengakui perbedaan dan keberagaman dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Multikulturalisme mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat yang mana perbedaan tersebut bukan sekadar perbedaan deskriptif tetapi juga perbedaan normatif. Lalu, media yang bermakna bagi kesadaran akan multikulturalisme apa? Di sini salah satu media yang bermakna bagi pengembangan kesadaran akan multikulturalisme adalah pendidikan IPS, di mana pendidikan IPS merupakan sarana efektif untuk menanamkan kesadaran multikulturalisme karena salah satu misi pendidikan IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan, sikap, nilai, dan moral, serta keterampilan hidup yang berguna dalam memahami diri dan lingkungan bangsa serta negaranya. Lanjut, menurut Hidayat 2001, pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Di mana adapun menurut Asy'ari 2004, pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Adapun tujuan pendidikan multikultural menurut Raharjo 2005 yaitu yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri dan perilaku sosial standar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dari pluralis masyarakat. Tujuan yang kelima yaitu berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir dan sikap kebangsaan dalam perbedaan yang alamiah. Dan yang terakhir itu meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Sini menurut Catherine 2000 dan Maria 2001 menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan multikultural adalah menyiapkan peserta didik menjadi orang yang sensitif terhadap tantangan masyarakat yang pluralis, sehingga pada saat mereka terjun sebagai warga masyarakat secara real telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan aksi-aksi sosial dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi sebagai dampak dari pluralis masyarakatnya. Melalui pendidikan multikultural, siswa dapat memahami dan mengapresiasikan nilai diri dan masyarakatnya di tengah-tengah keberagaman budaya. Lanjut, pengembangan model pendidikan multikultural harus diorientasikan pada penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Dan yang terakhir, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Lanjut, model pendidikan multikultur harus bertitik tolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagai warga negara, yaitu memiliki dan menguasai pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman, sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman, sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemokrasi dan berempati terhadap sesama, ketertanggapan dan tanggung jawab sosial, dan yang terakhir, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan real di masyarakat. Nah, secara tipologis, menurut Bank 1995 terhadap
terdapat 5 model pendidikan, yaitu yang pertama mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya lain atau cultural difference, yang kedua hubungan manusia atau human relation, membantu siswa dalam melakukan pencampuran antar kelompok, yang ketiga single group studies, yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan multikultural melalui referensi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan pada adanya perbedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menantang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut NCSS 2004, rasional akademik pendidikan multikultural dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa, mengkondisikan siswa untuk terbiasa berbagai tentang budaya dan relasi sosialnya, membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsa, termasuk kehadiran berbagai ras dan etnis dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan keberterimaan siswa terhadap budaya yang bangsa lain, dan yang terakhir membudayakan nilai-nilai kebudayaan nasional pada diri siswa. Pendidikan multikultural harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak ada paksaan, dan pemberian kesempatan yang luas pada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa metode mengajar yang feasible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural. Di antaranya yaitu moralizing, modeling, trial and errors atau laissez-faire, various clarification thinking atau UCT, dan conflict resolution. Hal itu dapat dilakukan melalui pengembangan personalita, mengembangkan pengetahuan dasar tentang masyarakat dunia yang bermakna bagi kehidupan, mengembangkan kreativitas dengan eksplorasi bebas melalui discovery dan inquiry tentang multikulturalisme. Yang selanjutnya, pengintegrasian pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan nasional dengan porsi yang proporsional. Sementara itu, Yanes 2001 menyatakan bahwa fokus pendidikan multikultural dapat diarahkan pada pembentukan karakter multikulturalisme terhadap through activity, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama dan social fragmentation, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketanggapan sosial dengan proyek kelas dan public study, pelatihan keterampilan sosial dan moral melalui pengembangan sistem kerja kooperatif dan learning by action, dan yang terakhir mengembangkan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi melalui class discussion and social action. Kita lanjut kepada pendidikan multikultur dalam PKN dan IPS. Esensi dari pembelajaran PKN adalah bagaimana menjadikan siswa sebagai warga negara yang paham dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara yang terikat oleh berbagai perintah hukum formal dan adat istiadat. Untuk PKN SMP, ada materi tentang demokrasi, toleransi, musyawarah, otonomi daerah, wawasan Nusantara, dan stabilitas nasional. Pembelajaran PKN dan IPS harus dilakukan secara integratif dan holistik. Pada IPS ada materi tentang kebudayaan nasional, keanekaragamaan, SDA dan penampakannya, proklamasi kemerdekaan, sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan Islam Nusantara, serta pakaian adat daerah. Pada dasarnya, dalam mata pembelajaran PKN dan IPS terbuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural. Menurut Mahfud, untuk mengintegrasikan materi pendidikan multikultural dan budi pekerti secara integratif dalam pendidikan IPS diperlukan strategi memilih model pengorganisasian materi yang cermat hingga tidak mengulangi substansi pengembangan keilmuan dan mampu mengkoordinir atau mengkomodir pendidikan multikultural dan budi pekerti secara holistik. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.